Tapi yang aneh tahu mah ada bang, angkatan lulusan jebolan 84, 83 ada bang. Ada. 84 atau 85 kali ya. Pokoknya, karena kalau Bonser kan PGRI 2 84. Mungkin 84 kalau nggak 85. enggak, dia kelas 3 aja kan udah, dia kelas 1 kan udah ada kelas 3-nya. Berarti kan kelas 2-nya ada, kelas 1-nya ada kan. Berarti dari tahun 84, 83. Masuknya. Bisa jadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa sama narasumber. Kali ini gua main ke daerah Cibitung. Ya, salam sejahtera, semangat sehat buat semuanya. Balik lagi ke Bonser Channel. Gua main ke daerah Cibitung. Ini tepatnya di perumahan Villa Mutiara Wanajaya nih. Ya, Wanajaya. Wanasari kan Sono ya, perbatasannya kali ya. Wanajaya. Di daerah Cibitung nggak jauh nih dari rumah gua, dan emang dulu juga gua sempet kenal daerah sini dan main lagi nih sekarang. Dan kebetulan silaturahmi nih dari ngobrol sama Bang Komar nih, salah satu narsum gua yang fenomenal di tahun 2021. Yang penontonnya luar biasa. Gue dikenalan nih sama abang-abangannya dia nih, namanya Mang Opik. Muhammad Taufik Soleh. Muhammad Taufik Soleh atau Waopik. Waopik. Ya, dan mungkin penonton karena ngeliat Komar berarti tahu nih, gue mengupas tentang sejarah STM Belter atau 8RM atau PGRI 8 atau SMK PGRI terakhir. PGRI 17. Ya, yang pengen tahu cerita sejarahnya Belter, sekarang kita kupas tuntas. Tapi kita hello dulu nih penonton buat pengen tahu narasumber, hello pada penonton Bonser Channel. Bang, hello Bang buat penonton Bang. Oke deh, buat semua buat Bonser Channel ya. Bonser Channel Bang. Hello buat dari kita nih, salam sejahtera semua buat kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semua yang penting kita pada sehat. Amin. Alhamdulillah nih kita bisa silaturahmi. Mari ya. Sebetulnya kalau dibalik lagi bicara ke masalah sejarah ya. Abang nama aslinya siapa? Nama asli aneh itu Muhammad Taufik Soleh. Panggilannya Topik. Topik. Atau dipanggil Wak Topik. Oh, Topik. Karena aneh dulu dipanggil Wak Topik waktu mungkin hari mente tahu waktu 2014 ketika aneh ikut di relawan Obon itu, aneh dipanggil Wak gitu loh. Sampai sekarang. Waktu di Belter panggilannya Perek. Buset, Perek. Kalian tuh gara-gara apa ya? Aneh kalau setiap lebaran aja. Abang Perek gimana dia Bang panggilan? Karena aneh dulu pakai ini kayak sifat mata tuh kan sunahnya kan lebaran aja. Betul, makanya itu dipanggil Perek. Aneh dipanggil Perek, Perek suwe. Masa dipanggil Perek? Nah, nongkrongnya di tanah miring. Parah banget. Ya, ini Waopik alumni tahun 89 yang sebelah. Mang, saya lo Mang buat nonton ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buat warahmatullahi Bonser Channel tetap mantap dan jaya. Aneh Komar Belter angkatan 9394. Dari basis dari 300 Bekasi. Ya Komar kita hadirkan di sini ya kan. Fansnya yang kangen-kangen Bang Komar sekarang gua hadirin nih buat di Bonser Channel nih. Dan semua alumni Bonser khususnya basis Bekasi, kita silaturahmi lagi ya Bang Komar. Amin. Bang, kita ngomong sejarah awal dulu, ntar sejarah akhir di Bang Komar nih. Karena ente lebih tahu nih. Ini sejarah apa dulu nih? Ane pengen tahu dulu, ente kenapa milih Belter waktu zaman dulu masuk lulus SMP, ceritanya gimana? Aneh dulu sebetulnya pilihan aneh pertama tuh 12 RM. Terus sama staf juga Bonser. 12 RM nggak diterima. Di Bonser cadangan ke 30. Katanya aneh bisa masuk Bonser, racinin dulu anak sekelas baru bisa masuk gitu.
Makanya aneh nggak putus semangat gitu, cari itu, ketemu deh tuh di Romangun ada ST10 situ kan. Ini ada sistem lama PGRI. Saya lihat gedung-gedungnya, bagus. Udah masuk situ dah gitu. Rumah ente dulu di mana? Hah? Rumah ente dulu? Aneh dulu udah mau perumpung. Di Dharma Ayu. Ke Dharma Ayu, masuk ke Dharma Ayu dalam kuburan, untuk ujung di kuburan di daerah rumah itu. Berarti kenal yang namanya Opik, dikenal semua deh. tahun 8 masuk Belter 86. Dulu naik bis 300. Jadi awalnya begitu ya. Betul. Nah, Bang Komar gimana nih Bang? Masuk Belter dulu ente di Manggarai? Iya. Awalnya? Aneh awalnya nyari-nyari belter tuh nggak tahu. Awalnya nggak tahu belter. Taunya 12 RM, bonser, KR. Aneh ke 12 RM, masuk pendaftaran kan. Ternyata mesin nggak ada, adanya listrik sama bangunan. Aneh nggak mau, dikasih tahu dah tuh sama guru 12. Tuh di belakang terminal ada STM PGRI 8. Gurunya sama aja sama guru sini, katakan gitu. Berarti pada saat itu guru pembangunan ya? Iya. Ya, pembangunan 12 lah sama. Aneh masuk ke belter, aneh lihat, wah gede juga, cuman kayak kandang kambing nih sekolah. Emang bener. Diakuin dari zaman dia berarti. Iya, nyempot. Jadi gini loh, udah gangnya masuk ke dalam ya. Iya. Nah, jadi kita Ketutupan warteg. Warung. Makanya waktu kita ajar nyerang kita tuh kita selamat dulu. Tapi dalamnya kan sebenarnya luas kan? Dalamnya luas. Cuman karena nyempil. Nyempil. Aneh masuk ke belter, ngisi formulir dulu tumbang 12.000 kalau nggak salah. Pembelian formulir. Masuknya? Aneh masuk. Berapa duit? 70.000. Formulir antara 70-60. Kalau abang berapa bang? Aneh udah lupa. Benar, masalahnya aneh lagi itu, seinget aneh sih ya. Kalau nggak salah 40.000 tuh ya. Masuk belter. 50.000 gitu. Bayaran berapa bang? Bayaran masih 9.000. Kita 8.000. 9.000. Awalnya sih bayaran tuh awalannya 7.000. Naik terus 1.000 jadi 8.000. Berarti lesnya nggak jauh ya? Nggak jauh. Oh, antara 9.000 10.000 lah. Berarti ente masuk 91 ya mas? 91. Jadi dia lulus 2 tahun, ente baru masuk. Ya. Ya jadi. Nah, kepala sekolahnya yang gua tahu kan Pak Isa tuh, Wisma Asri. Masih udah Pak Isa? Jangan, Isa Saraan. Berarti Pak Isa dari angkatan pertama dong, kemungkinan. Bisa jadi. Masa 86 itu Pak Isa. Nah, yang ente tahu lulusan pertama Belter tahun berapa Mar? Tahun berapa bang? Kalau aneh masuk itu udah ada yang lulus bang. Iya, lulusan pertamanya tahun berapa? Tahun 86 udah ada yang lulus. Maksudnya kalau lulusan pertama banget sih aneh nggak kurang paham. Gitu ya. Masalah aneh nggak banyak tanya sih pada saya itu. Masalahnya aneh. Dilempar nih, kali ada yang tahu nih, abang-abangan ya? Kali nih ada yang tahu nih abang yang soalnya mungkin ya. Cuman aneh nggak paham lulusan. Cuman aneh emang pas masuk itu Udah ada lulusan? udah ada lulusan gitu. Jadi itu sekolah udah rapi gitu. Udah rapi ya? Rapi. Dan tahun itu ente jurusan sama gak jurusannya? Beda. Udah aneh listrik. Enggak, maksudnya kejuruan yang ada listrik, bangunan, mesin umum. praktek sendiri. Praktek sendiri. Tuh kan. Mesin bubut ada Mesin bubut. Berarti pada saat itu Belter itu ada tempat praktek dan muridnya juga praktek di situ. Ya. Sebenarnya sama saudara sama 12 sama bonser yang aneh dapat masih saudara sebenarnya. Saudara ya. Satu guru satu ilmu. Maaf, tolong tutupin tuh. Oh iya. Satu guru satu ilmu ya. Gurunya juga sama gitu kan. Ngajar 12, ngajar juga di Belter. Betul. Itu zamannya aneh guru agama Pak Mansur masih. Pak Madoman masih ngajar. Masih. Tiktok masih ngajar. Masih. Pak sampai yang rambutnya betel tuh, rambutnya yang kalau dulu kan ada Pak Sitorus tuh, guru Sitorus. PMP, Ya, Sitorus yang dari BM dia. Nah, Sitorus itu lucu tuh bang kalau bercanda mana itu. Kalau dia dia ngajar ya, bangun tidur Sitorus mandi gitu kan. Nah, ada gitu tuh. Si Matupang menggosok gigi gitu. Itu aneh tahu lagu itu SD ya Mar ya? SD Mar ya? Udah 8. Berarti akte pendiriannya tahu gak tuh? Aneh nggak paham tuh dia, aneh nggak nanya-nanya gitu loh, nggak nanya. Ini didikan tahun berapa? Tapi yang setahu aneh tuh
mungkin nggak lama ST itu dibuat gitu kan, ketimbang di sekolahan kalau mungkin kalau siangnya kosong, dibikinlah itu PGRI 8. Bisa jadi bareng sama ST 10, nggak jauh lah mungkin. Tapi yang aneh tahu mah ada bang, angkatan lulusan jebolan 84, 83 ada bang. Ada. 84 atau 85 kali ya. Pokoknya, karena kalau Bonser kan PGRI 2 84. Mungkin 84 kalau nggak 85. Enggak, dia kelas 3 aja kan udah dia kelas 1 kan udah ada kelas 3-nya. Berarti kan kelas 2-nya ada, kelas 1-nya ada kan. Berarti dari tahun 84 83 masuknya. Bisa jadi. Berarti hampir sama PGRI pada saat itu sebenarnya. Lahirnya tuh ya di awal 80-an lah. Bisa jadi gitu. Cuman kalau aneh emang gitu sih, intinya aneh nggak banyak tanya gitu. Kalau nama Belter sendiri ente masuk udah ada, namanya udah Belter. Belter. Cuman dulu buat ngelabuin musuh gitu, kita pakai berarti itu tadi bahasa Inggris, Technical School High, Technical School High gitu kan, Belter at Batavia. Technical High School. Technical High School. kali 8 berarti. 8. Belter at Batavia. At Batavia, bukan 8 RM ya. Bukan. 8 RM di zaman siapa tuh? Kalau aneh masuk dari 91 itu Belter 8 RM udah ada. Berarti setelah dia dong. Mungkin. Jadi. Pokoknya udah ada namanya Belter 8 RM. Itu antara ya 91, aneh kelas 1 itu kelas 3, kelas 2 udah nyebutnya udah Belter 8. Belter 8 RM. Kalau ikonik bendera adanya zaman ente ada bendera bang? Ada, cuman nanti kurang paham tuh dulu siapa yang megang lu ada. Warnanya apa bang? Biru masalah. Biru doang. Biru kuning kali. Biru ada tulisannya merah. Biru, nah di zaman dia berubah nih. Biru kuning. Biru kuning. Biru kuning lengkoas kuningnya. Masalahnya dulu waktu. Tapi biru itu warna dasar. Ya, dasar warna awal. Cuma nama dia dimodifikasi kali. Biru kuning ente masuk udah biru kuning. Aneh yang bikin. Oh berarti biru kuning itu zaman lo. Iya. Karena zaman dia biru merah. Biru merah. Zaman aneh hitungannya kelas 1 itu kita udah apa namanya? Gimana nih caranya? Belter ada baret. Gitu loh. Warna itu Warna ditongolin itu karena ada baret, bukan bendera yang ngomongnya. Bukan bendera. Biru, kuning lengkoas. Itu awalnya tahun 91. Itu udah berarti kelas 1. Aneh kelas 1 itu udah ngetren di 300 bang. Iya. Tuh. Makanya kalau ngeliat 300 awalnya baret Belter tuh dari. Oh yang fotonya ente ada itu. Ya, Yang ramai itu. Oh. Ya, pasukan ini kayak Peter Pan gitu. Berarti warna biru dari angkatan dia. Angkatan lama. Kita kombinasi warna kuning. Ada filosofinya nggak? Filosofinya Nggak ada. nggak ada bang kayaknya bang. Pokoknya punya identitas aja. Ya, ada kalau ini dulu identitasnya. gini, kenapa ngambil warna dasar biru sama merah? Biru itu melambangkan keteduhan. Wah, dia ngerti dia luar. Dan merah itu sifat kita pemberani gitu. Karena pas sekarang gara-gara merah itu kayak gitu kan, Iya. tunjukkan merahmu gitu. Tapi jangan salah nih, orang yang senang warna merah tuh ternyata kurang bagus. Ane dulu tahunya pas lagi aneh bikin siu komplit. Kasih tahu kalau orang yang senang warna merah, sama cewek itu pasti begini. Oh ngaca ke dia bang? Hah? Dulunya kayak cewek dia. Didadanin paling hancur. Berarti identitas saja ya. Filosofinya sebenarnya ada mah dari tahun 80-an. Lu gimana sih man nerusin? Gua cuma nerusin dari awalnya dasarnya gua dulu Belter begini nih. Begini kalau dia ngambil warna kuning ya, kuning kunyit. Kuning. Takutnya gitu. Makanya di zaman ini kan banyak yang pada KO tuh. Itu ada pun tuh warna lama kematian. Beda bang. Zaman ini kan banyak yang KO. Maunya nyari mati mulu bang zaman dia. Zaman kita justru banyak yang musuh yang begitu dah bang. Ya sekarang intinya gini, kita dulu zaman kita sekolah, niat sekolah dari rumah belajar. Setelah sekolah kita pulang nih, emang sih kita nggak munafik, nggak nyampaikan hal yang lain gitu. Kita sempat nongkrong di terminal, dekat nongkrong di mana, bahkan dulu musuh buyut itu SMA 36. Dan layu. Kita tuh pernah nih, kita nih pernah ditempelin AK-45. Gara-gara apa ya? Dia nyerang kita nih. Orang saya lagi nongkrong di warteg, kita lagi nongkrong di warteg nih. Di pakai Yamato tuh nggak? Kena mata lumayan percil itu.
wah kurang ngajar deh, serang balik kan kita tuh ke tempat gerbang itu. Ternyata dia kontak ini kali aparat gitu kan, PPH disuruh bubar. Kita nongkrong duduk bubar nggak bubar kan, pas diginiin bubar nggak. Aduh, kita perintah kesetanan dia nyenggol pelatuknya, kita bubar juga ngeselin atu gitu. SMA 36 zaman itu udah emang terkenal banyak jebolan artis ya zaman itu. Mungkin kan kalau aneh nggak paham masalah jebolan artis, nggak paham. Cuman emang dulu dia selalu bikin ulah dulu di zaman Ana gitu. Sampai zaman Ana Bang. Berarti tetanggaku idolaku ya. Seputarannya seputaran Rawamangun aja ya. Rawamangun. Sama anak Aljero mana? Aljero kan belakang sekolahan. Kadang-kadang bikin brengsek juga tuh Aljero. Justru gabung. Aljero tuh apa? Sekolah SMA. Islam, SMA. Kayak model artis gitu dia, bebas. Aljero Al-Gubrak, Al-Guraba. Sekolahnya numpang? Enggak, dia di belakang sekolahan kita, di belakang Belter, masuknya dari belakang Artomoro. Artomoro yang kebakaran ya? Belakang situ. Kalau kan zaman dia udah ada, dia juga 300 nih Bang, armadanya. Zaman dia kan udah basis. Zaman ente basis bukan tuh Bang? Kalau aneh sih nggak ada istilah gitu, tetap naik 300, cuman ya tadi paling kan dari grup aneh cuma hanya berapa orang doang, tapi kalau yang dari Blok M, yang dari selatan jarang ketemu. Saya selama 3 tahun naik 300 jarang ketemu bareng teman satu sekolahan, bukan beda kelas ini, satu sekolah jarang. Ya, paling cuma sendiri gitu. Berarti antara STM zaman ente itu enak damai kali Bang ya? Sama Bonser, sama 12. Ramai banget. Nah, kita kan musuhnya SMA. Oh, karena 80-an tuh eranya STM sama versus SMA. Berarti biang keroknya zamannya dia Bang ya? Yang dia. Nah, dulu kita sama SMA 50 tuh yang di Muara ya? Iya, Muara, Cipinang Muara. Muara, itu supaya kita datangin dulu. Salah. Ya, itu tadi sih masalahnya seputar cewek biasa. Oh, gitu. Karena anak Belter rata-rata Casanova ya? Iya, betul. Mau siau kalau kata orang Casanova. Mau siau apa Bang? Paling bokis lah. Bahasa 80-an gitu dapat. Bahasa 80-an gitu dapat ya. Berarti kalau dulu armada semua mungkin hampir sama ya? Sama. 300, yang Pulgat 20, 68, 43 ya? Betul. Terus 41A. 30A tingkat. Oh iya, dari Pondok Kopi ya. Kopi. Soalnya temen-temen banyak di Pondok Kopi, ada berapa orang tuh ya? Lumayan banyak di Pondok Kopi itu. Cuman emang belum lahir basis. Belum Basis itu lahir di 90-an. 90-an. Tapi emang kalau sejarah lagi, mohon maaf nih, ini sejarah bengalnya gitu ya. Bengalnya kita dulu sempat ngejegat bis tingkat yang arah di Pulau Gadung tuh, lewat Jalan Pemuda itu kan, Rawamangun itu. Itu gara-gara karena temen ada yang katanya sih luka itu dia. Itu kita jegat tuh, wah rame itu dulu. Parah banget, saya kan parah itu satu. Jadi yang paling parah itu. Cuman aneh nggak sempat ngeliput banyak gitu, kalau ada aneh dulu punya apa ya ngeliput gitu kan. Dia cuma ngeliatin dong ya. Penting aneh nih ngeliat informasi nih. Kalau udah ada lango udah bubar semua. Zaman ente lango juga ya? Lango. Berarti nggak beda jauh ya? Nggak beda. Nah, Bang, di Belter sendiri muridnya putarannya kencang nggak? Kalau mungkin setelah Komar yang gue lihat tuh putarannya kan lumayan cepet tuh, keluar masuk gitu. Maksudnya banyak pindahan. Kalau zaman ente full dari kelas 1 sampai kelas 3 ya? Full kayaknya sih, full. Bahkan ya dulu pas mungkin pas penjabaran GC juga dulu kan di listrik tuh ada kenang-kenang juga di listrik nih. Aneh kelas 2 ada kelas 1 kan. Cewek wasalnya 2 orang listrik. Dari kelas sekolah dari kelas 1 sampai kelas 2 pas di kelas 3 keluar. Nah, dia selalu aneh bimbing masalah pelajaran listriknya karena menurut dia aneh dibilang bagus pelajarannya gitu. Memang kalau yang aneh pelajaran sih teknik gambar aneh cukup lumayan. Bahkan dipakai sama temen yang katanya dia arsitek. Gitu. Masalah karena ente seneng gambar? Seneng gambar. Dulu kan zamannya pakai kalkir. Terus Stuklis. Nah, terus gambar yang aneh paling enak kalau dapat teman tuh di tahun 90. Dia pakai Mito kan itunya kan. Iya, meja. Gambarnya Mito. Enak banget terus ternyata tuh. Dan alhamdulillah dari ilmu otodidak gambar itu ada ilmu kepake juga, di kerjaan. Kepake di kerjaan juga, terus pakai juga sama buat sehari-hari gitu. Kadang-kadang aneh nih orang ngasih bisnis itu.
Pik lu bisa gambar ini nggak nih? Dia kasih gambar-gambar kasar nih, itu keterangannya. Cuma lu salin di takir berdasarkan ukuran ini, siap saya bilang gitu. Ukuran 60 kali 90. Dulu cuma berapa harga? Lembar 15.000 perak. Tapi udah seneng banget ya? Seneng banget. Seminggu gue dapat 10 lembar coba ngopi doang. 150.000. Berarti dulu ilmu teknik yang diajarkan sama ke murid dari STM itu masih masuk Bang ya? Alhamdulillah masih masuk. Karena era 80-an pelajarannya lebih fokus ya? Lebih fokus. Lebih fokus belajar. Gitu. Beda di zamannya dia nih. Bawa alam nih nggak tahu gitu. Masih udah beda alam gitu kan. Udah alam demit sama alam benernya susah. Primar bercanda, lo kemarin gue usir sini lo. Kalau belter itu kan belakang terminal Bang ya. Dan cuman belter doang yang punya nih sekolah. Kalau kampungan belakang terminal Bekasi, anak belter belakang terminal Bekasi, ya kan? Ya itu di zamannya kita emang ya. Pokoknya paling terkenal anak belter. Itu tadi yang cerita yang di daerah. Terkenalnya gimana nih? Dia nggak terkenal apa ya, orangnya rapi, kalau ribut rapi, nggak gerasak rusuk. Ganteng-ganteng. Kayak aneh Bang ya. Rusuk iya. Orangnya mau sih gerasak rusuk sih. Rapi gitu kalau mainnya jauh Bang katanya dulu. lumayan jauh. Kemudian kita diundang apa ke ada Kapuk kan coba. Kapuk tuh barat. Barat ya. Itu sama di Jakarta Selatan Blok S. Anak Polres juga segan juga sama anak Belter. Dulu kita potong kronologi Blok S. Akrab coy sama anak cewek Swedia. Cakep banget coy, bener muka dari jauh cakep, deketan mukanya bintik-bintik gitu. Ya elah, orang barat begitu, dilihat dari jauh cakep bener gitu. Tapi ya itu tadi keterbatasan bahasa Inggris gue paham tuh mama. Buset kalau gue jadi mah jadi, itu mah cuman gak kepikiran. Jauh coy, yang mertua jauh Swedia ngapain jauh-jauh amat. Bang, kalau berarti kan dirinya Better nggak tahu, cuman emang sampai tutupnya HUT-nya Better, HUT Belter atau hari ulang tahunnya Better nggak ada ya? Aneh nggak belum paham. Yang mana ini juga nggak ada sih. HUT-HUTan, nggak seperti anak sekarang. Kayak sekarang. Nggak ngalamin yang gitu. Cuman ya setelah aneh lulus pun kayaknya gimana ya? Paling napsi sih kayaknya gitu, susah dihubunginnya. Paling aneh yang dekat si Bagio doang tuh, yang di rumahnya dekat Bumi Jati, dekat Barkah tuh. Kalau sekarang ini masih ada atau enggak gitu? Terakhir itu tuh nggak ada rumahnya. Ngomong Barkah pasti banget kayak Bang. Iya, emang kita mengaku organisasi. Bang nggak itu. Itu tuh nongkrongnya Komar tuh Barkah Bang. Itu bandar dadu di situ. Yang ngomong next line siapa? Aduh. Ya mungkin orang-orang timur tahu ya, Barkah, Dharma Ayu, Tanah Miring, Pasar Angel. Di Angel. zamannya Belter dulu, zamannya masih sekolah, aneh itu kalau malam minggu iseng nongkrong di jembatan kan. Gue dan bencong. Dulu belum ada bencong. Belum ada jalan tol Cawang Priok belum ada. Jam 11 nih Mar, gimana ya bisa gue ketawa nih. Gue pakai motor si Becukai kan, motor di Becukai, gue arah balik lah ke Jaksan, gue trek sama tuh, woi ada kamtip gitu kan, tuh bencong lari tukang langgang gitu. Tapi gue nggak ketawanya nggak di situ Mar, besoknya baru gue ketawanya apa? Gue lagi nongkrong di kuburan nih, bawa kopi segelas, rokok filter setengah, rokok tuh ada bencong dua, beli cakwe, ya kan? Cerita sama temennya, sialan, malah gue dikerjain, ada kamtip, terus gue pada patah, rokok pada robek, kafe lah. Pada kamtip, kalau kata gue pas orang, gue diem 1000 bahasa lu, kenapa? Di samping dia kok, di samping dia itu dia, diem ya, hampir tahan muasan dengan ketawa tuh. Nah terus banyak. Itu ngomongnya di kuburan tuh. Jadi di bawah kuburan, samping kuburan, di kuburan kan, kuburan berumpung nih tempat nongkrong dia. Di kuburan tuh bantu ke makanan gitu kan. Nah pas dia udah masuk gang tuh, baru aneh ketawa tuh. Selepas-lepasan ketawa tuh, sampai kata tukang cakwe, Pik lu kayak orang gila kata Ostilan. Gimana gue ngomong ketawa tuh nggak yang ceritain bencong itu tuh gue yang ngerjain semalam dia ikut ketawa juga tukang cakwe sampai cakwenya angus ngegoreng gara-gara ketawa. Cakwe kan nggak boleh lama-lama ngegoreng kan, sampai angus tuh cakwe ngegoreng gara-gara ketawa. Oke. Udah kalau ngomong-ngomong orang Betawi emang gitu, paham ya? Biasa. Itu Betawi asli kan? Asli Betawi. Aneh punya nyak babi itu orang Pedati. Terus aneh punya babe orang Perumpung. Asli babe itu Betawi asli Perumpung. Sekarang Betawinya Betawi pinggir. Betawi pinggir.
Ayora ini. Tahu ya. Bang, ini belum tahu belter tutup kapan, kita tanyain abang ini. Coba deh tanya Komar deh. Belter itu tutupnya kapan, Mar? Belter itu tutup yang aneh tahu tahun 2003. Terakhir tuh ya. Lulusan 2003. 2003. Itu posisinya adanya di Cakung. Di Cakung. Di Cakung sekolah mana? Gabung sama, kalau nggak salah gabung sama Ristek. Terakhir. Bukan di pinggir rel itu, Mar? Bukan. Itu Pinggir rel sampai- itu sampai Jakarta ya. Bukan. Itu tahun 2003. Itu terakhir kemarin ada alumninya datang. Oh gitu. Pas acara ke rumah kemarin itu, Bang. Oh. Itu dia bilang alumni Belter angkatan 2003 terakhir udah. Oh, ada yang nongol. Datang. Ada aja itu yang datang. Dia cerita masalah terakhir dia, pokoknya tapi dia udah atas nama PGRI 17, ijazah PGRI 17. SMK PGRI 17. Tapi gurunya tetap guru-guru Belter. Karena setelah Belter itu hanya pindah dari Pulau Mas tuh tahun 96, itu pindah ke Palat. Sempat ke Palat Pulau Gadung. Palat Pulau Gadung. Itu 97 masih pakai PGRI 8. Nah, setahun di Palat pindah ke Kayu Putih. Itu udah ganti nama PGRI 17. SMK. SMK PGRI 17. Dari Kayu Putih terakhir ya itu Di Cakung. Cakung 2003. Di Cakung dari tahun Setahun doang kayaknya, Bang. Pokoknya dari tahun 2000 sampai 2003. Itu pun kelasnya cuma 3 kelas sampai 2 kelas. jurusannya juga satu kali. Jadi cuman listrik sama mesin. Jadi listrik sama mesin. Tapi prakteknya mungkin di sekolah tersebut ya. Prakteknya Di Duren Sawit. Belter paling Duren Sawit. Kalau zaman aneh mah hitungannya di waktu masih dari Rawamangun, kita punya ruang praktek sendiri. Sampai pindah ke Pulau Mas itu kita masih punya praktekan sendiri, Bang. Ruang praktek itu komplit dari listrik, bangunan sampai mesin itu ada. Setelah pindah ke Palat nggak ada. Udah hitungannya. Mungkin capek kali dong petong itu nih kali. Dong. Iya ke bahasa Betawi ini dong petong itu kan barang-barangnya dodong sini kan nggak nguret itu ketawa gitu. Udah lama banget tuh nggak denger dodong betong. Berarti tutup 2003. Lahir mungkin angkatan lulusan pertama di 80-an pertengahan. Ya. Karena hitungannya dari zaman Bang Opik masuk aja 86 udah ada lulus. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1 kan. Berarti antara 85 84. Iya. Lulusan pertama. Oke. Ya gitulah akhirnya kena di program pemerintah. PGRI salah satu yang tutup ya PGRI 8 atau SMK PGRI 17. Karena kan emang sejarahnya kan PGRI itu kan biang kerok di Jakarta. Ya, penyumbang terbesar tawuran pada saat itu. Dan satu lagi buat alumni Belter, karena gua konfirmasi juga, Bang. Karena bonser dari PGRI 2 jadi SMK PGRI 8. Beberapa kali dari alumni Belter misunderstanding, kan dia pikir Belter pindah ke, kan bonser 2 ini PGRI 2 PGRI 8 pindah ke Pondok Bambu. Namanya kan PGRI 8 kan. Minta legalisir ke sekolah. Salah. Yang nggak ngerti. Ada informasi Belter pindah ke Pondok Bambu, pasti datangin ternyata bonser. Makanya kalau mau legalisir ya berarti di Dinas Pendidikan Jakarta Timur. Untuk sekarang ini. Untuk sekarang informasinya begitu, karena ada beberapa kali guru menginformasikan ini alumni PGRI 2 bukan. Oh bukan, kita STM PGRI 8. Bukan, nih SMK PGRI 8. SMK PGRI 8 berubah jadi SMK PGRI 17. Ada beberapa kali. Tapi lama-lama akhirnya ngerti. Dia nggak bisa legalisir di situ. Nah, ini ceritanya ente ketemu abang ganteng ini di sini gimana, Bang? Kayaknya emang udah wasilahnya sih. Kita ngomong gitu bahasa soalnya di wasilahnya ketemu dia di sini gitu. Masalahnya bukan apa-apa ya, ketemu dia juga kadang-kadang nyusahin. Lu ujuk-ujuk gue diajak. Tahun berapa nih ente ketemu dia nih? Tahun berapa? 2015. 2015. Secara nggak sengaja gara-gara ngobrol. Dunia tuh sempit. Jadi, ketemunya di sini. Iya. Lagi main di mari dia. Iya. Dia kan seneng main, Bang.
Nah, dari dia baru ente ketemu komunitas belter. Iya. Baru tuh. Terus kali pertama kita ini dulu di Keranji tuh, ngumpul-ngumpul, kita masih ada foto nih kalau di Keranji di kafe kekinian ya. Iya. Keranji itu sampai jam berapa? Pas Lebaran tuh buka puasa bersama bubar. Dan ente sama semenjak kenal Komar masuk ke lingkungan belter, angkatan ente ketemu gak bang? Itu dia nggak ketemu. Usai. Nggak ada yang lebih tua lagi kayaknya di Jawa ya Mar. Di Jawa tahun 8 berapa lah gitu. Pokoknya sebelum 90 lah, nggak ketemu Mar. Belum. Makanya ini dia lagi nyari-nyari gitu loh. Susah kan kalau di Saudara Pisangan itu ada si Daus, ada si Ayat, terus ada si Yani itu. Karena ke situ kunjungin udah nggak ada semua bocahnya di situ. Kalau ketemu masih Bagio doang tuh. Nah kalau si Caca nggak tahu di Jalan Layur masih ada nggak, semua si Caca tuh kurang ajar bocah tuh. Gara-gara cuman gini doang nih, mohon maaf nih, kurang bagus ya temen nih. Kita nggak jelek, kurang bagus. Suatu ketika kita kerja proyek, memang kita dulu apa aja kita kerjaan, kita nggak perlu ngambil, jangan pengen nganggur gitu loh. Kita ngerjain gorong-gorong, bikin konstruksi besi buat jembatan. Nah, di belakang gedung Papan Sejahtera itu di dekat rumah sakit Aini, Papan Sejahtera apa masalah. Parkir tuh Mar di belakang pakai dasi sih cuman bawa motor. Kasih Caca nengok dia tapi dipanggil nengok tapi apa dia nggak mau ngenalin gua, tuh nggak lupa kali. Dia bingung juga kali bang. Sombong amat ini pelawak apa bukan? Mungkin dia lupa mau muka gue, masa gue sering main di rumahnya gitu. Bahkan gue pernah bawa motor Harley-nya dia tuh yang dari Bandung tuh, gue inget banget. Pokoknya siapapun itu generasi 80-an belter ditunggu nih di komunitas belter ya. Karena komunitas belter isinya hanya 90 dan 2000-an. 80-an hanya segelintir. Ya kan, silaturahminya ditunggu. Karena biar bagaimana yang udah tua-tua itu yang bener duluan bang ya. Betul. Alhamdulillah sih, istilah katanya ya ane balik lagi tadi deh. Ane dulu zaman ane sekolah emang bener sekolah gitu. Alhamdulillah ilmunya kepake gitu kan ya. Kalau katanya bahasa dagang udah balik modal dulu cuma berapa tahun doang ya. Berarti godaan di jalan nggak dihiraukan bang ya? Kagak. Walaupun memang kadang-kadang kita sebut juga mampir terminal ya, nokep bareng deh sama bandar-bandar copet barang-barang itu ya. Cuman itu tadi sebaliknya kita berteman dengan siapapun kita berteman, kita jangan pilih-pilih. Mau dia statusnya apapun kita berteman. Yang penting tapi fokus tetap sekolah. Tetap alhamdulillah. Dan kalau nggak salah buku-buku Ani kalau nggak hilang masih Ani simpan. Jangan-jangan gitu, buku Ani kenangan Ani di SMP tahun 85 aja itu masih Ani simpan. Foto-fotonya masih ada. Dulu gede kali ya ente. Tahun 90-an tuh setelah lulus Ani masih simpen tuh waktu Ani masuk ke Gua Lalai. Gua Lalai tahu dia. Nah, pasca kejadian anak Diponegoro, anak Parpol tuh masuk 10 orang meninggal tuh ditutup. Ya, aneh ngerti tuh. Aneh masih SD tuh bang. Fotonya ada nih. Ya, Gua Lalai itu mungkin orang terkenal Curug Bidadari kali sekarang. Curug Bidadari. Gitu. Ntar kirim bang ke WA bang, nanti tampilin bang buat generasi 80 nih bang. Maksud foto apa itu? Foto zaman sekolah ya kan. Zaman sekolah. Begini aja pakai baju sekolah bang. Anjir. PA kali ini ya. PA ini aslinya. Harus sudah pakai zaman sekolah. Tapi gini loh, nih mohon maaf nih. Ya aneh maafin bang, aneh ente minta maaf mulu kayak Pomina. Nah, emang aklamasi Ani suka begini. Kejadian waktu ada Jenderal Tabu Bulan yang di iya betul. Ane masih sekolah bang? Sekolah. Ane kita tadi itu teman-teman Ane kan, atau bukan? Ane ke situ cuman pakai ini deh, tanda pendek SMP, pakai kaos. Tahun 95 tuh bang? 95 apaan? 98. 98. Cuman pendek ngorek doang nih teman-teman kita bukan gitu. Coba cuma bawa batu tuh. Ntar yang jalan tanyain mulu tuh Mabri. Mana kamu? Ini om mau nganter obat batuk, dalam cuma biasa dah gitu, pengen tahu itu doang. Ternyata sampai pasar Ciplak alhamdulillah bukan. Anak-anak generasi kemarin. Emang sempat gempar pada saat Tampu Bolon tuh sempat gempar. Kita itu ya apa ya? Ngeri bang. Semuanya diciduk. Ciduk tapi gitu juga emang tidak gimana? Tidak salah yang benar sama yang ya ini sih emang bingung. Dan rajanya tiap hari. Iya. Nggak tanggung-tanggung. Ya jenderal lah tuh.
Sentral yang dimatiin. Tapi ini juga buat pengalaman kita ya. Lain kali jangan sembrono lah. Boleh kita tetap jangan sembrono. Jangan sampai ya lu susah juga sih kalau dipengaruhi miras susah. Miras itu kuat. Tapi ya alhamdulillah Anies setelah kena miras, kami bisa cepat kontrol. Kalau Anies kontrol. Dan harapannya nih Bang buat generasi belter yang masih suka nongkrong. Aneh sih gini, aneh nggak berharap banyak. Kita ini udah tua, Betul. umur kita nggak tahu. Yang namanya al-maut, waris suranika itu urusan Allah. Al-maut itu kalau datang nggak pandang bulu. Artinya nggak pandang bulu tuh mau pagi siang sore, dia pasti datang, ya kan? Dan nggak pandang waktu juga begitu, nggak pandang waktu itu mau pagi siang kalau nggak pandang bulu tuh artinya nggak mau anak kecil kayak mau orang tua kayak kalau waktunya datang. Kalau nggak pandang waktu tuh mau pagi siang sore malam, kalau waktunya datang gitu. Makanya kita untuk menyikapi kedatangan al-maut harus kita gimana ya? Banyak ibadah lah kita. Sak lah kasarnya. Masa kita mau begini terus? Iya. Pengalaman aneh, mohon maaf, tidak cerita pengalaman. Dulu aneh di sini nih di tahun 2005, orang udah meninggal. Pernah nokip bareng sama dia berdua, dia nangis. Tahun 2005 nangis di sini di persis di pos nokip, Nabi bang kok nangis? Saya nggak selama begini, nggak iya bang, apa kita mau selama begini? Gitu. Jadi ya yang kita ambil hikmah dari semua itu ya, bolehlah kita, tapi ya kalau bisa inilah pakai ada masanya lah. Itu masa kita masih udah masa tua. Cuman emang di zaman itu cara bergaulnya seperti itu Bang. Betul. Anda juga paham, Anda juga nggak munafik dalam hal itu, nggak munafik. Cuma itu tadi, Anda ini kalau kalian boleh ceritanya di waktu di tahun masih sekolah tuh kena penyakit yang tadi Anda cerita itu, ketika Anda sembuh, Anda bilang kapok mah kagak, tapi kalau bisa kita hindarin. Kapok mah enggak, tapi kalau bisa kita hindarin. Nggak mungkin nggak kapok sama minuman. Dulu zaman kita nih, kita oplosan kita nih, satu paket isinya tuh bir, Manson, kerak ting-ting, buah pita. Racik tuh. Racik. Ya kursi satu, dipisah, enak banget itu. Ya itu bagian dari masa lalu ya kan. Belter sekarang udah baik-baik ya kan. Udah sering silaturahmi ya kan. Koordinasinya juga bagus. Sudah ada pengurus yang insya Allah istiqomah ya Bang ya. Amin. Bang Cakra ya. Nanti kapan-kapan kita undang. Aneh main ya Bang ke rumah Bang Cakra di Pelumpung. Penas. Di Penas Pasar ya Ciplak kan. situ dia. Dan generasi belter walaupun di 2003 berhenti tapi silaturahminya tetap jalan Bang. Dan akhirnya ente ketemu lah sama Bang Ganteng ini kan. Wah, ganteng nih. Di Afrika. Emang kok di Afrika Bang? Paling ganteng di Afrika dia. Di Bekasi Bang. Oh iya di Bekasi. Lah. Dulu nggak ada yang nggak kenal di 9. Betul, Asanova Bang. Asanova aja. Playboy. Dia marketing place-nya ini dia nih. Tapi anak belter yang saya lihat mah, mohon maaf ya, nggak perlu ganteng, yang penting menghibur. Emang begitu sih. Berarti cewek pada ngedeket pasti. Iya. Gitu. Kita sering bercanda, seringnya udah senang udah. Ada apa ya? Kalau aneh punya pedoman gitu. Ke Pekayon naik motor Honda. Cakep. Orang yang suka guyon tuh bikin awet muda. Cakep. Ya, makasih Bang Abek ya Bang Omar, makasih nih telah berbagi sejarah yang untuk generasi pelajar dan milenial yang mungkin di medsos sering disebutkan STM Belter. Nah ini ceritanya seperti ini nih, bahwa STM Belter pernah lahir di Jakarta dengan nama STM PGRI 8 berubah jadi SMK PGRI 17 yang awal kelulusannya di tahun 84 kalau nggak tahu 85 dan ditutup 2003. Dan sekarang komunitasnya generasi alumninya masih silaturahmi dan masih ada. Alhamdulillah. Dan Belter salah satu STM PGRI yang mencatat sejarah baik dan buruknya di Jakarta. Ya mudah-mudahan penonton Bonsai Channel terhibur dengan salah satu sejarah yang gue tampilkan dari sisi timurnya Jakarta. Dan buat alumni Belter terus istiqomah dan jalin silaturahmi. Amin. Jangan berhenti untuk silaturahmi, jangan pernah lelah untuk silaturahmi. Karena silaturahmi kita membawa kebaikan dan insya Allah dapat rezeki ya Bang. Amin. Dua, panjang umur. Panjang umur. Insya Allah panjang umur. Kalau kita sering silaturahmi, insya Allah panjang umur. Amin. Ya sekian dari gua Dawei Bonser dan Bang Opik dan Bang Belter, Bang Komar Belter.
Pohon pamit, sampai ketemu di narasumber cerita sejarah-sejarah yang lainnya. Bagi teman-teman yang ingin menceritakan sejarah tentang sekolahnya, dari sejarah sekolah atau sejarah basis, hubungi admin IG Bonsai Channel. Nanti gue silaturahmi ke tempat ente. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.